kita magang itu kita berarti menjadi tamu di rumah orang. Jadi kalau kita tamu tentunya kita harus tahu diri. Kita ikuti aturan, kalau disuruh datang jam 8 pagi, kita datang jam 8. Kalau disuruh dengan ada pakaian tertentu atau seragam tertentu atau warna tertentu, kita ikuti. Dan pulangnya juga begitu, kita tetap ikuti apa-apa saja yang menjadi peraturan di perusahaan tersebut. Yang ketiga, selama bimbingan dengan saya, tidak perlu datang-datangi saya, cukup nanti tuliskan laporanmu, masukkan ke grup WA, nanti saya akan buatkan video pembahasannya. Kenapa di grup WA? Agar yang lain bisa lihat gitu, supaya semuanya cepat selesai, bisa saling melihat, saling mengkoreksi ya. Jadi nggak perlu saya jelas satu-satu, kan capek gitu. Nih si A udah buat kesalahan yang sama, udah berkesalahan, udah kita ajarkan supaya bagus, ternyata diulang lagi sama si B. Jadi begitu-begitu terus, habis waktu kita. Jadi saling melihat lah, karena magang ini kan nilainya bukan hanya dari saya sebagai pembimbing, ada juga nilai dari perusahaan. Makanya tidak apa-apa saling mencontek atau apa, tapi tetap yang pasti kinerja kalian itu kan nanti di perusahaan. Ini ada nilai kalian dari pembimbing magang kalian dari perusahaan. Nah, berikut ini saya akan ceritakan mengenai apa-apa saja yang perlu kalian lakukan. Ini saya ambil dari buku pedoman magang, penulisan laporan magang tahun 2024 ya. Jadi ini kemarin masih 2025 dipakai, tapi kalau 2026 ini saya belum tahu, tapi nggak apa-apa, apapun itu biasanya hampir samanya itu isinya. Nah, pertama kita lihat laporan magang ini, tata tulisnya dulu kita lihat. Pertama, di sini ada bahan dan ukuran kertas. Nah, ini tentu kalian lihat saja nanti ya ukuran kertasnya. Terus kedua mengenai pengetikan. Nah, ya di sini kalian baca nanti fontnya berapa, spasinya berapa. Nah, ini ada semua di sini. Bagian batas atas, batas bawah, kiri kanannya berapa, format paragrafnya macam mana. Ya, jadi format paragraf itu justify katanya di sini, rata tepi kiri dan kanan kecuali untuk rumus, tabel, gambar dan subjudul. Nah, terus permulaan kalimat bagaimana. Nah, ini dia. Nah, pendahuluan dan sebagainya. Nah, bab 1 mengenai ini. Nah, kita lihat lagi penggunaan tanda bulat. Nah, ini kita lihat di sini pembuatan tabel, gambar ya. Ini semua lengkap di sini, nanti saya share sama kalian, silahkan dibaca-baca. Nah, ini ada ya, tapi ini nanti bedakan dengan yang bidang keteknikan dengan bidang kita. Bidang kita itu tata niaga. Bahasa ini juga ada mengenai bahasa. Nah, ini tanda titik, koma, titik 2 dan seterusnya. Nah, ini kalian baca aja, nanti saya kasih ini sama kalian. Penulisan nama ya, kutipan dalam nama. Penulisan daftar pustaka ini juga penting. Nah, masuk kita kepada pedoman penulisannya yang terdiri dari bagian awal. Nah, jadi bagian awal itu
yaitu terdiri dari lembar sampul, lembar judul, lembar orisinalitas, lembar pengesahan, surat keterangan selesai magang, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. Nah, apa itu semua? Dijabarkanlah di sini. Lembar sampul itu apa? Inilah jabarannya semua. Lembar judul itu apa? Ini ada tulisannya sama dengan lembar sampul, ya. Oke. Lembar orisinalitas, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, ya. Nah, masuk kita bagian isi. Nah, bagian isi terdiri dari 3 bab. Nah, ini yang mesti kalian tulis. Bab 1 pendahuluan, bab 2 pelaksanaan magang, bab 3 simpulan dan saran. Nah, jadi ada beda formatnya untuk bidang teknik dan bidang tata niaga. Nah, ini untuk bidang teknik. Nah, ini nggak usah kita lihat. Kita itu bidang tata niaga. Kita lihat apa itu bidang tata niaga. Nah, ini dia udah. Nah, pertama, bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, berisi informasi materi yang berkaitan dengan tema atau topik dari laporan magang yang diambil. Nah, nanti kita lihat ada penjelasannya. Apa itu tema? Apa itu nanti kita lihat. 1.2 tempat dan jadwal pelaksanaan magang. 1.3 tujuan. Apa yang ingin dicapai pada saat pelaksanaan magang sesuai dengan topik atau bidang pekerjaan. 1.4 manfaat. Nah, ini manfaatnya juga sesuai dengan topik. Kelima, sistematika laporan. Nah, ini dia penjelasannya di bawah ini. Nah, ini bab 2, ini kita skip dulu. Nah, ini dia. Mana dia tadi tuh? Ini ya, biar saya jelaskan di sini. Bab 2, pelaksanaan magang. Berisi mengenai perusahaan tempat magang, antara lain profil perusahaan tempat magang, deskripsi atau sistem bagi prodi teknik, sedangkan bagi tata niaga menceritakan prosedur kerja operasional perusahaan. Kemudian membahas topik bidang diamati dan hambatannya apa. Nah, ada di sini penjelasan. Pertama, profil. Profil perusahaan itu yang kita bahas pertama visi misi. Kedua, status kepemilikan. Sejarah singkat, struktur organisasi, unit kerja, produk, dan lain-lain yang perlu ditampilkan. Nah, topik. Nah, apa itu topik atau bidang yang diamati? Bagian ini menerangkan tentang bidang pekerjaan atau proses kerja di perusahaan tempat magang dan peralatan kantor yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud. Contoh pengelolaan surat. Jadi ini selama kalian magang nanti, kan kalian mungkin satu bisa berpindah bagian. Nah, bisa saja minggu pertama di bagian marketing, minggu kedua mungkin bagian keuangan, nah macam-macam. Nah, jadi yang kita pilih adalah dan selama magang ya, tentunya kalian banyak yang disuruh kerjakan. Nah, katakanlah selama magang itu pernah disuruh mengerjakan A, pernah disuruh mengerjakan B, pernah disuruh mengerjakan C, pernah disuruh mengerjakan D. Nah, yang pasti dari sekian banyak itu, yang kita ambil adalah umpamanya kita ambil C. Nah, C inilah yang kita jadikan sebagai topik. Nah, contohnya kita lihat di sini. Dia di bagian, katakanlah di bagian umum ditempatkan. Diambilnya lah topiknya mengenai pengelolaan surat. Kalau dia umpamanya di bagian marketing ditempatkan
maka yang diambilnya topik adalah mengenai pemasaran. Nah, ya, jadi seperti itu, bukan semua disebutkan. Nah, jadi di sini pengolahan surat yaitu proses kegiatan, bagaimana sumber daya dan sebagainya. Dan yang paling penting lagi ya, waktu kita memilih topik itu harus ada teorinya gitu. Karena kenapa harus ada teori? Karena magang adalah tujuan utamanya adalah membandingkan antara teori yang kita pelajari ya, kok hilang ini, nah, ya, membandingkan. Magang itu kan seperti itu. Nah, jadi bisa satu membandingkan, bisa dua melihat ya, melihat apa antara teori kita pelajari di kampus dengan aplikasi pelaksanaannya di perusahaan. Makanya waktu mengambil topik magang harus ada teorinya. Nah, berarti dia salah satu pernah kita pelajari di kampus dulunya waktu kita kuliah. Ya, oke, paham ya. Nah, selanjutnya prosedur kerja. Nah, ini bagi kita, ini kita biasanya kita ceritakan. Umpamanya kita ambil tadi marketing, kita tuliskanlah jalannya produksi kegiatan dari marketing tadi, kita ceritakan di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada pembahasan, yaitu pembahasan tentang yang kita amati. Nah, bagaimana membahasnya? Tentu kita lihat di sini ya. Ini dengan teori. Makanya tadi itu saya bilang harus dia ceritakan dengan teori. Makanya harus ada teorinya. Nah, ya, jangan kita pilih umpamanya dia selama magang dia banyak mengerjakan di bidang, katakanlah bidang pembagian pembagian surat. Nah, umpamanya dia hanya disuruh bagikan surat ini ke bagian ini, bagian surat ini. Nah, jangan dibikinnya topiknya pembagian surat, tidak. Berarti topik utama dia adalah surat menyurat. Nah, jangan bikin pembagian surat karena yang ada teorinya itu adalah surat menyurat. Nah, ya, itulah yang dibahas. Bagaimana teori dan bagaimana pelaksanaannya di perusahaan. Nah, selanjutnya ada hambatan. Hambatan magang itu berisi mengenai apa? Kita katakan tidak sesuainya teori dengan aplikasi. Nah, ya. Jadi kita anggap kalau kita menurut teorinya itu tuh seperti ini. Nah, tapi kenyataannya di perusahaan itu tidak seperti itu. Ya, paham ya? Nah, simpulan dan saran. Nah, bab 3. Di sini ini simpulan, tentunya udah tahulah kalian ya. Apa itu rangkuman dan saran-saran. Nah, pada bagian akhir ada kalian buat nanti daftar pustaka, ada lampiran-lampirannya. Nah, ada yang mau saya jelaskan di sini yang paling sering bersalahan. Di bab 1. Nah, ketika dia membuat latar belakang, nanti latar belakangnya luas sekali. Ya, luas sekali. Semua diceritakannya ini tentang magang ini. Padahal yang diminta itu adalah informasi materi berkaitan dengan tema atau topik laporan magang yang diambil. Yang diceritakan itu di perusahaan itu mengenai, pamannya ambil tadi surat menyurat, ya tentang surat menyurat. Tidak diceritakan bahwa perusahaan ini bergerak di bidang ini, panjang jadinya, tapi intinya tak nampak. Yang kedua, ini tempat dan jadwal, ini pasti bisa lah. Nah, ini yang 1.3, tujuan magang. Nah, ada itu nanti yang menulis begini, ditengoknya ya kan, tujuannya apa? Satu sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program diploma 3. Nah, ya bukan itu. Nah, ya 3. Atau kedua, tujuannya untuk
mengaplikasikan pelajaran yang diperoleh di kampus. Nah, seringkali kayak gitu, padahal udah bukan itu yang diminta. Tujuannya itu adalah mengenai topik. Nah, apa kalau tadi kamu ambil mengenai topiknya adalah mengenai surat menyurat. Nah, ya, surat menyurat topiknya. Nah, surat menyurat atau apa, pemasaran. Nah, ini contoh lah, ini contoh-contoh saja. Yang tujuannya itu apa? Tujuan kaliannya itu bagaimana? Pertama, tuh selalu tujuan itu adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan pemasaran. Kedua, biasanya kan setelah mengetahui kita membandingkan pelaksanaan dengan teori. Itunya biasanya magang. Bukan tujuannya sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan program Diploma 3. Itu tidak betul. Itu salah, itu zaman dulu. Nah, ini lagi yang 1.4. Manfaat. Manfaat itu fokus pada topik saja. Tidak usah ya yang lain-lain. Contoh ya kan, pernah itu selalu itu ada saja. Apa manfaat magang? Satu, untuk mengaplikasikan semua yang telah dipelajari di kampus. Salah, bukan itu tujuannya. Tujuannya itu tetap apa topikmu. Kalau topiknya tadi pemasaran, apa manfaatnya? Yang sesuai tentunya dengan bidang pekerjaan yang selama magang. Ya, bukan hanya yang kayak gini mengaplikasikan manfaatnya agar mengetahui dunia kerja. Itu tidak ada, itu zaman dulu. Ya, oke. Nah, itulah yang saya minta. Nah, nanti kalian tentunya ada dua hal selama kalian magang. Satu, mengenai laporan mingguan. Nah, ini kan laporan mingguan ini bercerita tentang apa-apa saja yang kalian kerjakan, dan itu adalah ada ada formulirnya nanti dari prodi. Macam mana, apa isinya. Kedua, ini yang kalian kerjakan itu adalah membuat laporan magang lengkap. Nah, ini diketik, ikuti peraturan yang ini, bab 1 apa isinya. Nah, diketik ya, diketik ya, per bab. Nah, jadi kan laporan magang itu kan ada 3 bab, cuma 3 bab. Bab 1 mengenai pendahuluan. Nah, ya kan? Bab 2 mengenai pelaksanaan magang. Bab 3 mengenai simpulan dan saran. Nah, ya, jadi hanya 3 bab. Nah, ini semua kalian ketik mulai dari bab 1, pendahuluannya dulu. Kita satu-satu ya, saya tidak terima yang mengirim sekaligus. Ya, saya mau kirim ke grup WA. Jadi kita bekerja satu-satu. Jangan nanti tiba-tiba di ujung dikirimnya bab 1, 2, 3. Saya tak mau itu. Ya, kirim, buat, tak usah kau jumpa-jumpai aku, kita jumpa melalui WA saja. Jadi nggak ada alasan nanti permisi-permisi dari tempat PKL, hanya alasannya untuk menjumpai dosen, tidak ada itu. Ya, jadi tetap PKL, tetap magang. Nah, kirim di perbab, kemana kirimnya? Ke grup WA tadi. Nah, nanti saya bahas, saya kirim juga video pembahasan saya, yang lain silahkan lihat. Nah, hal itu dilaksanakan bab 1, bab 2, selesai bab 1 masuk ke bab 2, selesai bab 2 masuk ke bab 3. Saya nggak mau terima kalau nanti kamu maksa-maksa. Masih lama kok, masih PKL-nya. Jadi dia tenang-tenang aja, di ujung-ujung baru dia kirim. Jadi saran saya, begitu PKL, langsung saja kalian lihat. Nah, kalian coba lihat di mana punya senior kalian, lihat apa nanti topiknya banyak itu. Yang pasti kan itu juga berulang-ulang itu. Nggak mungkin lah yang lain-lain ya. Nah, itu kan untuk secara tertulisnya. Itu saya yang menilai. Nah, untuk
kinerja kamu selama magang, itu kan bukan saya yang menilai, itu orang perusahaan yang menilai. Nanti nilai dari saya sama nilai dari perusahaan itu digabung. Makanya nanti baik-baik selama bekerja di sana, ikuti aturan, ya nilai itu nanti tetap lebih tinggi nilai perusahaan daripada nilai saya. Nah, ya saya hanya membimbing bagaimana nanti laporan mingguan ini yang kalian buat ya, laporan mingguan itu kalian kumpul aja dulu, nggak usah dikirim sama saya. Nanti pada saat kita nanti ada, nanti saya bilang udah selesai, kalian kirim semua dalam bentuk PDF. Nah, jadi saya nanti membandingkan yang kalian tulis dengan laporan mingguan yang kalian buat. Nah, ya nggak usah setiap minggu langsung kirim, setiap minggu enggak, nanti berhilangan kalau gitu. Kalian tulis saja supaya nanti ada pembanding bagi saya, ya. Oke, barangkali itu ada ya kira-kira yang mau ditanyakan, silahkan. Ini memang 4 orang mahasiswa bimbingan saya. Ya. Izin Pak, satu lagi belum hadir Pak. Oh 5 ya jadinya. Iya Pak. Oh udah kamu lihat tadi semuanya di daftar yang dibagikan. Kan ada kemarin itu dari KPS atau apa, tapi saya pun belum tahu apakah itu berubah lagi. Tidak ada yang Iya kurang tahu Pak, cuman salah satunya teman sekelas saya Pak. oh ya oke lah. Jadi nah kalau nggak ada pertanyaan nanti silahkan baca buku panduannya. Itu buku panduan yang lama ya. Jadi untuk yang baru tapi pada intinya nggak jauh-jauh bedanya tuh, itu juga nya itu ya. Nah silakan dulu hidupkan kamera kalian biar saya absen. Nanti saya kirim absennya nih ke ketua program studi. Silahkan hidupkan kameranya ya, coba ya, coba senyum, hidupkan senyum kalian supaya nampak nanti KPS kalian Pak Dalim ya. Saya kirim bahwa memang sudah ada bukti saya mengadakan sosialisasi ya, 1, 2, 3 ini saya foto. Oke, barangkali itu saja dulu ya. Ini saya rekam juga nih, nanti saya upload ke YouTube ini.